Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan aman dan sehat ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi rasional. Jika ada fungsi rasional, sebelumnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contohnya 1/2, terus 10. 10 bisa dinyatakan sebagai 20/2 kan? Nah, itulah contoh-contoh bilangan rasional. Nah, lanjut ke fungsi rasional berarti fungsi yang berupa pecahan seperti tadi. Nah, bentuk umumnya fx sama dengan px per qx. Jadi fungsi dengan bentuk pecahan dengan pembilang dan penyebutnya juga berupa fungsi. Dengan catatan qx tidak sama dengan 0 dan tidak fungsi konstan. Kira-kira kenapa ya bilangan b pada bilangan rasional dan fungsi qx pada fungsi rasional tidak boleh sama dengan 0? Itu karena jika sesuatu bilangan dibagi 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Sehingga penyebut yang berupa 0 itu dilarang. Oke, jelas ya? Jadi kalau fungsi rasional poinnya adalah kita fokus ke penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan fungsi rasional dengan bentuk fx sama dengan k per ax plus b dan fx sama dengan px plus q per ax plus b. Kita langsung ke contoh. Misalkan ini ada fx sama dengan 2x min 5 per x min 1. Grafiknya seperti ini ya. Jadi fungsi rasional itu grafiknya seperti ini, yang warna biru. Lalu kita perhatikan, kita akan mencari domain fungsi dan daerah hasil fungsi. Yang pertama kita akan mencari domain fungsi. Domain fungsi berarti biasanya dia berasal dari sumbu X. Jadi sumbu X berupa domain, sumbu Y berupa kodomain. Biasanya seperti itu ya. Nah, untuk mencari domain fungsi rasional, kali ini coba perhatikan grafik fungsi rasional ini dari kiri ke kanan. Ternyata semua bilangan real itu dia mempunyai peta di sumbu Y. Grafik biru dari kiri ada terus dari kanan juga ada terus. Tapi mereka mentok di X sama dengan 1. Nah, pas mau nyampe di X sama dengan 1, mereka berbelok ya ke atas. Yang dari kiri ke atas, yang dari kanan ke bawah. Mereka berbelok. Jadi, domain fungsi f adalah semua bilangan real kecuali 1. Oke, jadi pas mau nyampe di X sama dengan 1 atau garis yang pink itu, ternyata grafik fungsi fx-nya malah pada belok. Yang kiri itu belok ke atas, yang kanan itu belok ke bawah. Nah, itu mengakibatkan terjadi asimtot tegak. Yang dinamakan asimtot itu adalah nilai grafik fungsi menuju suatu nilai tertentu, tapi tidak akan menyentuh nilai tersebut. Contohnya ini tadi, grafik fungsi untuk di sembarang nilai X, dia aman-aman saja, lancar, sret, kayak gitu. Cuman pas menuju X sama dengan 1, mereka pada belok, nggak akan menyentuh. X sama dengan 1, dia nggak akan menyentuh. Nah, itu namanya asimtot. Karena dia tegak, berarti disebut asimtot tegak. Nah, berarti
domain fungsi f(x) adalah x di mana x elemen bilangan real dan x tidak sama dengan 1. Jadi semua bilangan real dari kiri ke kanan yaitu sumbu x, dia adalah domain fungsi, semuanya ada petanya, ada hasil fungsinya, kecuali di X sama dengan 1. Ini tandanya dia belok ya. Kayak gitu. Nah, ternyata berarti suatu fungsi rasional itu ciri-cirinya mempunyai asimtot tegak yang diperoleh dari pembuat nol fungsi penyebutnya. Jadi pas kita lihat rumus fungsi f(x)-nya, ternyata penyebutnya x sama dengan 1. Nah, ini berhubungan sama tadi. Kan tadi syarat fungsi rasional, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Masih ingat? Karena kalau sama dengan 0, nanti hasilnya tak terdefinisi. Nah, ini secara visualnya. Jadi, oh ternyata kalau digambarkan grafik memang benar. Kalau penyebutnya sama dengan 0, X-nya 0 berarti 0 min 1, X-nya 1 berarti 1 min 1 sama dengan 0, ternyata hasil fungsinya tidak ada. Makanya terbentuk asimtot tegak. Oke, sip ya. Jadi domain fungsi rasional diperoleh dari nilai pembuat 0 fungsi penyebutnya. Dan itu mengakibatkan terjadinya asimtot tegak. Oh maaf, domain fungsi f(x) adalah semua bilangan real kecuali pembuat 0 fungsi penyebutnya. Dan itu mengakibatkan asimtot tegak. Oke, sip. Ada asimtot tegak, ada asimtot datar. Nah, asimtot datar ini berhubungan dengan daerah hasil fungsi. Coba kita perhatikan sumbu X. Kita perhatikan sumbu Y. Jadi kita perhatikan grafik dari atas ke bawah. Ternyata semua anggota sumbu Y itu mempunyai prapeta, kecuali mentok di Y sama dengan 2. Ya, dia berbelok ke kiri dan berbelok ke kanan. Jadi semua nilai Y pada bilangan real pada sumbu Y itu dia punya prapeta tapi tidak untuk di Y sama dengan 2. Ditandai dengan grafiknya berbelok tadi. Sehingga mengakibatkan terjadinya asimtot datar. Jadi, daerah hasil F adalah semua bilangan real kecuali 2 yang mengakibatkan terjadinya asimtot datar. Oh, ternyata berarti daerah hasil F sama dengan Y. Dengan Y semua elemen bilangan real, tapi Y tidak boleh sama dengan 2. Nah, berarti asimtot datar diperoleh dari mana nih? Nah, coba kita perhatikan lagi fungsi f(x)-nya 2x min 5 per x min 1. Asimtot datar diperoleh dari perbandingan koefisien pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Pembilang tadi 2x min 5 ya, koefisiennya 2. Penyebut x min 1, berarti koefisiennya 1. Berarti asimtot datar itu adalah 2 per 1 sama dengan 2. Oh, berarti asimtot datar Y sama dengan 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita coba sketsa grafik fungsi rasional. Misalkan ini ada f(x) sama dengan 2 per 3 min x. Nah, coba kita lihat dulu. Fungsi rasional itu hal yang terpentingnya berarti kita cari asimtot-asimtotnya dulu.
Yang pertama asimtot tegak. Berarti kita cek domain fungsinya. Berarti kita cek fungsi penyebutnya. Nah, pembuat 0 dari fungsi penyebut adalah 3 min X sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 3. Jadi asimtot tegak adalah X sama dengan 3. Jadi domain fungsinya berarti semua bilangan X kecuali X sama dengan 3 ya. Atau semua X elemen bilangan real dengan X tidak sama dengan 3. Itu domainnya. Lanjut ke asimtot datar. Berarti kita lihat koefisien pembilang dan koefisien penyebut. Pembilangnya itu kan cuma 2 ya. Berarti koefisien variabel pangkat tertingginya kan 0. Berarti asimtot datar itu 0 per negatif 1. Diperoleh Y sama dengan 0. Jadi nanti asimtot datarnya di Y sama dengan 0. Berarti range fungsinya RF-nya adalah Y dengan Y elemen bilangan real dan Y tidak sama dengan 0. Nah, untuk menentukan sketsa grafik rasional setelah ketemu asimtot tegak dan asimtot datarnya, berarti kan kita perlu, ini gambarnya kiri atas kanan bawah atau kiri bawah kanan atas ya grafiknya. Nah, makanya kita perlu satu unsur lagi yaitu menentukan titik yang dilewati. Pilih domain di sebelah kanan dan kiri asimtot tegak. Misalkan tadi asimtot tegaknya kan X sama dengan 3. Coba kita secara random pilih yang di sebelah kirinya dan di sebelah kanannya. Misal dipilih X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Dengan mensubstitusikan nilai domain X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 ke Fx, diperoleh F0 sama dengan 2/3 dan F4 sama dengan negatif 2. Jadi titik yang dilewati adalah 0,2/3 dan 4, negatif 2. Oh, berarti grafik fungsi rasional yang terbentuk adalah kiri atas dan kanan bawah. Oke? Oke, sip ya. Semoga jelas tentang fungsi rasional ini. Jadi yang pertama fungsi rasional kita memperhatikan fungsi penyebutnya. Fungsi penyebut tidak boleh sama dengan 0. Dan itu mengakibatkan domain dari fungsi fx tadi. Terus fungsi rasional pasti ada asimtot tegak dan untuk beberapa kasus ada asimtot datar. Nah, untuk yang Ibu jelaskan tadi pasti ada asimtot tegak dan ada asimtot datar. Nah, itu poin-poin penting dari fungsi rasional. Kita cek dulu domainnya, lalu asimtot tegak dan asimtot datarnya kalau ada. Setelah itu baru digambarkannya dicek titik-titik yang dilewati fungsi tersebut. Oke, sampai sini dulu. Selamat belajar. Terima kasih.